Di ujung zaman, ketika bumi telah dipenuhi fitnah dan manusia semakin jauh dari cahaya kebenaran, datanglah sebuah ancaman besar yang telah lama diberitakan para nabi. Angin zaman berhembus membawa kabar tentang makhluk yang tidak biasa, seorang manusia yang mengaku Tuhan, dengan tipu daya yang menyesatkan dan kekuatan yang menggetarkan hati. Dialah Dajjal. Dajjal fitnah terbesar sejak penciptaan Adam. Langkah-langkahnya akan mengguncang bumi. Setiap kota, setiap negeri, akan mendengar namanya. Ia datang dengan wajah yang menipu, mata yang berbeda, dan lidah yang fasih menggoda hati manusia. Di tangannya ada segunung fitnah, ia mampu menurunkan hujan, menghidupkan tanah, bahkan menipu pandangan dengan surga dan neraka palsu. Namun, di balik semua itu, hakikatnya hanyalah ujian, sebab Dajjal tidak lain hanyalah makhluk yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Kisah ini adalah tentang manusia-manusia yang berpegang pada iman, yang teguh menghadapi badai fitnah, serta pertarungan antara kebenaran dan kebatilan di akhir zaman. Di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar seruannya untuk sholat berjamaah. Maka aku pun pergi ke masjid dan sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku berada di syaf wanita, di belakang orang-orang. Setelah Rasulullah menyelesaikan syalatnya, beliau duduk di mimbar sambil tersenyum. Beliau bersabda, hendaklah setiap orang tetap di tempat syalatnya. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian mengapa aku mengumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ia berkata, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian karena rasa takut, akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani yang datang, berbayat, dan masuk Islam. Ia menceritakan kepadaku satu kejadian yang sesuai dengan apa yang telah kuceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Tamim Ad-Dari menceritakan kepadaku bahwa ia berlayar menggunakan sebuah kapal laut bersama 30 orang dari suku Lahm dan Judham. Ombak yang ganas mengombang-ambingkan mereka di tengah samudera yang sangat luas hingga sebulan lamanya. Angin kencang berhembus, gelombang tinggi menghantam sisi kapal berkali-kali, membuat layar kapal robek dan kayunya seakan-akan retak karenanya. Mereka berusaha bertahan, meski tidak ada makanan yang bisa dimakan dan juga air yang bisa diminum sehingga membuat semua orang lemas. Namun, akhirnya setelah berjuang keras, mereka pun berhasil turun dari kapal yang rusak parah. Dengan tubuh yang sangat lelah dan pakaian basah kuyup, mereka melangkah hati-hati menyusuri tepian pantai. Mereka berjalan menyusuri hutan di pulau itu dengan langkah hati-hati. Tanah lembab dan penuh akar membuat perjalanan terasa berat. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari arah semak-semak. Semua terdiam, menahan napas. Dari balik kegelapan pepohonan, muncul sosok manusia yang sangat ngeri, membuat darah mereka berdesir. Rambutnya sangat panjang, terurai kusut menutupi hampir seluruh wajahnya. Tubuhnya dipenuhi bulu-bulu lebat, menebalkan kesan liar dan menakutkan. Gerakannya lambat, tetapi matanya yang redup terlihat menyorot tajam di sela-sela rambutnya. Sosok itu berdiri tegak, posturnya jauh lebih besar daripada manusia biasa. Nafasnya berat, terdengar jelas di udara yang hening. Para penjelajah itu saling pandang, sebagian mundur dengan wajah pucat. Mereka berkata, celakalah kamu. Siapakah kamu? Orang itu menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka bertanya, dan apakah Al-Jassasah itu? Ia menjawab, wahai manusia. Pergilah kalian kepada orang di gua itu karena ia sangat ingin mendengar kabar dari kalian. Langkah kami terhenti tepat di mulut gua yang gelap, di tengah hutan yang sunyi. Hanya suara dedaunan digerakkan angin dan gemericik air dari kejauhan yang menemani. Udara di dalam gua terasa lembab, dingin, dan membawa aroma tanah basah yang menekan dada. Kami mendekat, di balik pintu besi kuno, di sana kami melihat orang yang paling besar yang pernah kami lihat, dan yang paling terikat erat, dengan tangan terikat di lehernya, dan besi di antara lutut dan pergelangan kakinya. Kami berkata, celaka bagimu. Siapakah engkau? Ia berkata, engkau telah mengetahui kabarku, jadi katakan siapakah kalian? Mereka berkata, kami orang Arab. Kami berlayar dengan kapal laut, dan menjumpai laut yang ganas. Ombak menghantam kami selama sebulan, lalu kami kembali ke pulaumu. Sosok yang sejak lama dibicarakan dalam hadis Rasulullah, dijaga dalam kurungan agar tidak menyentuh dunia. Beberapa catatan tua di perpustakaan menyebutkan, rantai yang menahan sosok itu bukan sekadar besi, melainkan doa-doa ribuan generasi, terikat dengan nama-nama suci yang dilafalkan tanpa henti. Bila doa berhenti, rantai itu akan melemah. Tami merasakan dadanya terhantam gelombang ketakutan.
Tubuhnya gemetar, jantung berdegup kencang. Suara itu bukan hanya suara, melainkan tekanan yang membuat darah seperti berhenti mengalir. Rombongan terdiam, tak berani bernapas. Hanya mata sosok misterius yang terus menatap, berkilau dengan kesabaran iblis yang menanti jawaban. Dengan suara berat, ia bertanya, "Kabarkan kepadaku tentang Muhammad, sang nabi yang diutus di tanah Arab. Apakah ia telah lahir? Apakah ia sudah muncul di tengah umatnya?" Tamim tercekat, pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dada. Mereka menyadari makhluk di hadapan mereka bukanlah manusia biasa. Sosok itu menanti kabar tentang Rasul akhir zaman, seakan mengetahui bahwa kelahirannya adalah tanda dekatnya akhir zaman. Hening sejenak, hanya desau angin yang menelusup dari celah gua. Lalu dengan berani Tamim menjawab, "Ia telah lahir, ia telah diutus. Dan ia telah menyampaikan risalahnya. Umatnya kini telah tersebar luas." Dia berkata, "Sesungguhnya, yang demikian itu lebih baik bagi mereka untuk menaatinya." Wajah sosok itu berubah tegang, rantai yang melilit tubuhnya berguncang hebat seolah ingin terlepas. Ia melompat hampir keluar, namun rantai sangat kuat membelenggunya. Ia menggeram, "Sungguh, saatku semakin dekat. Namun belum saatnya aku keluar. Belum saatnya aku berkelana di bumi." Suasana mencekam, rasa dingin menyusup ke tulang. Indeed, my time is near. But it is not time for me to come out yet. Tamim dan sahabatnya sadar, mereka baru saja menyaksikan makhluk terkutuk itu menampakkan ketertarikan yang mendalam pada Nabi Muhammad, sebuah pertanda besar yang menegaskan siapa sebenarnya makhluk di balik jeruji itu. Dengan suara berat yang menggema seperti guru di ruang sempit, ia bertanya, "Kabarkan kepadaku tentang Aini Zughar, apakah masih memancarkan airnya?" Salah seorang dari mereka menjawab dengan suara bergetar, menceritakan bahwa mata air itu masih mengalir, memberi minum pada tanah sekitarnya. Dajjal berkata, "Kabarkan kepadaku tentang kebun kurma di Baisan, apakah masih berbuah?" Rombongan itu menjawab, "Ya, masih berbuah." Maka ia berkata, "Hampir tiba masanya kebun itu tidak lagi berbuah." Dajjal berkata, "Kabarkan kepadaku tentang Danau Tiberias, apakah masih ada airnya?" Mereka menjawab, "Airnya masih banyak dan melimpah." Dajjal pun berkata, "Ketahuilah, kelak air danau itu akan segera mengering. Aku akan mengabarkan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Dajjal, dan aku akan segera diizinkan untuk keluar. Aku akan keluar dan menjelajahi seluruh negeri, dan aku tidak akan meninggalkan suatu kota tanpa singgah di sana selama 40 malam, kecuali Mekah dan Madinah, karena keduanya terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satunya, seorang malaikat akan menemuiku. Di tangannya ada pedang terhunus yang melindungiku darinya, dan di setiap celah ada malaikat yang menjaganya." Fatimah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lalu beliau menusuk mimbar dengan pisaunya, "Ini Tayyibah, ini Tayyibah, ini Tayyibah," artinya Madinah, dan demikian adalah Dajjal. "Bukankah aku sudah mengatakan itu kepadamu?" Orang-orang berkata, "Ya." Di akhir hadits, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa ia, Dajjal, berada di Laut Syam atau Laut Yaman." Tidak, bahkan ia berada di arah timur. Ia berada di arah timur. Lalu Rasulullah menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Kisah tentang Dajjal bukan hanya sebuah cerita menakutkan, melainkan sebuah peringatan bagi manusia agar tetap waspada. Dajjal digambarkan sebagai fitnah terbesar menjelang akhir zaman. Ia datang dengan tipu daya yang begitu kuat hingga manusia sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Ia menampakkan keajaiban semu membuat bumi yang gersang tampak subur, menjadikan air mengalir di tanah kering, bahkan menipu manusia dengan membawa surga dan neraka palsu. Namun semua itu hanyalah ujian, bukan kebenaran. Dari kejadian ini pesannya jelas, jangan mudah terpesona dengan keajaiban dunia yang menipu. Kenali kebenaran dari ajaran Allah dan Rasul-Nya, karena kebohongan akan selalu hancur di hadapan kebenaran. Pegang teguh iman. Karena hanya dengan keimanan seseorang bisa membedakan cahaya dari kegelapan. Kenali kebenaran dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Karena kebohongan akan selalu hancur di hadapan kebenaran. Wallahu alam bisyawab.